kami itu pengen sekali bahwa sentra-sentra komoditas itu muncul anak-anak muda yang mereka bisa melakukan ekspor. Jadi misalnya saya ambil contoh kopi Manggarai atau kopi Bajawa, kami sangat berharap anak-anak muda dari Bajawa, dari Kabupaten Ngada itu bisa menjadi eksportir. Jadi kopi Gayo juga anak-anak muda dari Kabupaten Gayo juga bisa menjadi eksportir, ataupun kopi Toraja, ataupun vanili dari Alor, dari Kabupaten Alor, anak-anak muda dari Kabupaten Alor bisa menjadi eksportir, atau Cengkeh dari Kabupaten Minahasa, anak-anak mudanya mereka bisa menjadi eksportir. Jadi tidak tersentra di Makassar, tidak sentra di Surabaya ataupun di Jakarta. Jadi ini yang kami sangat berharap bahwa pemerintah dan kita semuanya bahwa kita punya PR yang cukup serius bahwa bagaimana rasio jumlah pengusaha terhadap populasi ini bisa semakin membesar. Jadi itu yang selama ini kami sendiri terus coba dorong dan yakinkan semua pihak. Kalau kita bicara mengenai desa gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini itu ada 74.963 desa seluruh Indonesia. Tetapi jangan salah, dari 74.963 itu ada di 17.000 pulau. Jadi bisa dibayangkan bagaimana logistik kita sangat berat. Dan 80% orang desa itu adalah bekerja di sektor pertanian. Perkebunan itu kurang dari 30%, perikanan juga kurang dari 20%. Jadi artinya adalah bahwa potensi komoditas pertanian kita sangat besar. Jadi ini yang terus-menerus kita ingatkan bahwa basis industri kita itu juga pertanian. Jadi tidak hanya soal tambang yang mulai bergerak untuk menjadi produk olahan, tetapi juga pertanian juga diharapkan bahwa kita juga mulai bergerak menjadi produk-produk olahan. Nah, satu lagi gitu ya, saya supaya tidak berpanjang kata, satu lagi saya mengingatkan ini tugas kita semuanya tentunya, dan salah satu solusinya ada di PT POS adalah isu logistik gitu ya Bu Ana, ada isu logistik, dan ini cukup berat, karena indeks gitu ya, kos logistik kita itu cukup besar, sekitar 25%, antara 23 sampai 25% kontribusi logistik itu terhadap harga barang. Jadi makanya sebenarnya pada level tertentu kita menjadi sulit berkompetisi karena logistik kita sangat mahal. Di samping logistik, ini yang kami selalu sampaikan bahwa pertanian kita bukan industri. Yang sudah industri yang saya catat itu adalah satu kelapa sawit, kedua adalah peternakan ayam. Pertanian yang lain itu adalah pertanian rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang saya selalu sampaikan contoh itu adalah mangga. Kita itu bisa ekspor mangga sampai ke Rusia, Eropa, Amerika, tetapi kita tidak punya perkebunan mangga. Mangga itu ada dimiliki di rumah-rumah penduduk, ada yang punya 10 pohon, 5 pohon, 20 pohon, dan sebagainya. Jadi konsolidasi di level petani, sehingga bisa memenuhi skala ekonomi ini menjadi penting. Jadi harus ada agregator yang melakukan konsolidasi. Jadi selama ini agregatornya adalah tengkulak gitu ya, dengan cara menekan harga serendah-rendahnya. Jadi kami sangat berharap ada badan usaha milik desa, ada koperasi yang mereka bisa menjadi agregator, sehingga nanti bisa bekerja sama, misalnya dengan PT POS untuk mengembangkan sistem logistiknya. Karena terus terang dengan 17.000 pulau ini tantangan yang sangat berat. Jadi mungkin ini yang beberapa catatan saya, Bu Ana, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Reza, Pak Joni, Pak Riki, bahwa kita punya isu logistik, kita punya isu skala ekonomi, konsolidasi produk. Jadi beberapa kali pemerintah gitu ya mengajak beberapa teman-teman BUMDes, teman-teman UMKM gitu ya untuk pameran di luar negeri. Pada saat pameran di luar negeri bawa keripik, bawa kopi, bawa produk-produk kacang-kacangan, macam-macam gitu ya. Tetapi pada saat ditanya, bisa nggak kami disuplai atau disuplai sebulan satu kontainer? Langsung semuanya nyerah. Tidak ada UMKM yang mampu memenuhi satu kontainer setiap bulan. Bahkan kalau kita tanya, Pak, oke, kopinya ini enak, bagus,
Bisa nggak setiap minggu 1 kontainer? Langsung nyerah. Saya tanya, Bapak produksinya berapa? Sekali panen kami hanya 5 ton. Isu-isu ini yang sebenarnya seringkali menjadi hambatan kita pada saat kita bicara ekspor. Jadi harus ada agregator, dan ini peluang, apakah mau koperasi atau perorangan ataupun badan usaha milik desa, bisa menjadi agregator untuk mengkonsolidasi skala ekonomi, sehingga nanti pasca panennya bisa menjadi lebih bagus dan memenuhi kuota. Kan kita nggak bisa, gitu kan. Teman-teman UMKM seringkali kesulitan pada saat kita, atau teman-teman BUMDes pada saat kita minta, oke, 1 kontainer setiap minggu, mereka pasti kesulitan. Jadi saya rasa itu pengantar saya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali Pak Joni, Pak Riki, yang terus setia untuk bisa mewujudkan webinar ini dan memberi referensi terus kepada teman-teman di desa-desa di seluruh Indonesia, dan semoga nanti muncul para pengusaha-pengusaha baru yang ada di desa.